Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas tentang globalisasi dan masyarakat digital. Bersama saya Nur Halimah Tusadia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia saat ini terhubung lebih cepat dan luas berkat perkembangan teknologi. Globalisasi serta masyarakat digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama bagaimana pengaruh dan dinamika keduanya dalam kehidupan sosial. Pasti kalian sudah mendengar kalimat globalisasi kan? Globalisasi itu dalam segi bahasa bisa disebut sebagai mendunia. Globalisasi adalah proses penyatuan dunia melalui pertukaran informasi, teknologi, ekonomi, dan budaya. Proses ini terjadi karena adanya kemajuan dalam bidang komunikasi dan transportasi yang membuat jarak antar negara semakin dekat dan interaksi menjadi lebih mudah. Ada beberapa ciri-ciri globalisasi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, cepatnya arus informasi. Kedua, meningkatnya interaksi antar negara, pengaruhnya budaya asing dalam kehidupan sehari-hari, dan ketergantungan ekonomi antar negara. Sehingga dengan adanya globalisasi, banyak negara-negara yang bekerja sama dalam bidang ekonomi, dalam pendidikan, dalam sosial, bidang politik, dan bidang militer. Lalu, apa sih dampak globalisasi terhadap masyarakat? Dari sisi positif, dampak globalisasi adalah adanya akses informasi dan teknologi, kemudian kemajuan pendidikan dan ekonomi. Sementara dampak negatifnya adalah lunturnya budaya lokal, konsumerisme, dan ketimpangan sosial. Karena sekarang sudah masuk ke dalam masyarakat yang modern, ada yang disebut dengan masyarakat digital. Masyarakat digital adalah kelompok sosial yang kehidupannya terhubung dengan teknologi digital. Dalam masyarakat ini, berbagai aktivitas seperti komunikasi, pekerjaan, dan pendidikan banyak dilakukan secara online, sehingga interaksi sosial tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Contoh, belajar daring, transaksi digital, dan media sosial. Lalu, seperti apa ciri-ciri masyarakat digital? Ternyata dari masyarakat digital yang melekat pada kehidupan mereka sehari-hari adalah penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial melalui platform digital, adanya data dan jejak digital, cepatnya penyebaran informasi. Kemudian, perubahan sosial yang kita rasakan di era digital ini adalah yang pertama, perubahan cara berinteraksi dan membentuk komunikasi, di mana dengan adanya alat yang lebih canggih seperti handphone, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang tinggalnya jauh dari kita. Kemudian, munculnya profesi baru seperti influencer, konten kreator, perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup. Ternyata ada tantangan di era digital ini. Yang pertama adalah kecanduan digital, penyebaran hoaks, keamanan data pribadi, kemudian ketimpangan akses digital di berbagai daerah. Bagaimana cara kita menghadapi era digital ini? Ada beberapa strategi menghadapi globalisasi dan era digital. Kita harus bisa menfilter informasi yang diterima, mempertahankan nilai dan budaya lokal, meningkatkan literasi digital, dan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Pembelajaran kita tentang globalisasi yang terakhir adalah refleksi dan diskusi. Yang pertama, bagaimana globalisasi mempengaruhi kehidupan kalian sehari-hari? Yang kedua, apa contoh positif dan negatif dari penggunaan teknologi digital? Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini tentang globalisasi. Pesan dari saya adalah, dalam menghadapi era globalisasi, sebelum kita bertindak, kita harus memikirkan apa dampaknya bagi kita untuk kedepannya. Harus selalu berpikir positif, harus bisa menfilter segala sesuatu pembelajaran atau kebudayaan yang berasal dari barat. Kemudian, jika ada salah, ada hilaf, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.